Wah. Jangan lupa kawan-kawan. Dan action. Kemana ibu kubutan kak? Bukannya pergi. Aku nak belajar pada ibu gua. Situ ya. Kita tinggal tunggu aja. Atau kayu-kayu. Nanti bicara saja yang penting dalam satu. Sendron legend ganteng lagi yang kita sedang aksen kecil bukan nama-nama lagi. Itu adalah organisasi yang kami dirikan. Kalau di dalam film itu nggak disebut ya, tapi kami dirikan 2003. Saya sendiri mulai pertama kali ke RIPA itu tahun 99, jadi ini adalah tahun ke-15 saya di sana ya. Maksudnya nggak di sana terus-menerus, sekarang ada di sini. Tapi memulai sekolah di sana. Dodi 14 tahun, 15 tahun kami di sana. Dodi adalah antropolog dan ya kita dibilang Irwan tadi memang otaknya sekolah. Kebetulan dia sahabat saya sudah 25 tahun. Kebetulan ketemu lagi di RIPA sana. Jadi intinya sekolah sudah 11 tahun sekarang, dan setelah memulai di RIPA di Jambi, kami juga mencoba menerapkan prinsip yang sama walaupun kurikulumnya berbeda di tempat-tempat lain. Kita mulai di Makassar, terus di Bulukumba, di suku Kajang di sana, terus ada di Flores, di Pulau Besar ya, seberang kota Maumere, ada di Halmahera. Kebetulan ada teman kita di sini yang dari Halmahera ya, Kupul. Lalu sama-sama merintis sekolah di sana juga di suku Tayawi ya. Kalau menyebutnya suka ngatain ya secara mengejek suku Tobutil, tapi bukan Tobutil ya, suku Tayawi. Terakhir kita ada di Papua, di desa Memumbu Batas Batu. Jadi dari Agat sekitar 200 berapa ya? 250 kilo mungkin naik perahu. Di situ nanti Dodi yang lebih banyak jelasin. Kebetulan Dodi yang merintis, saya di sana cuma 3 mingguan, dan teman-teman masih di sana belum setahun di sana. Nah, tadi ada guru-gurunya di sini tapi sudah langsung pulang. Di situ ceritanya seru sekali. Kita sudah jadi kira-kira dengan sekolah literasi yang tadi saya sebutkan, terus ada sudah menjangkau lebih dari 10.000 orang. Volunteernya dari dulu sampai sekarang ada 60, tapi saat ini ada 18 guru. Jadi itu profil singkatnya sekolah. Dan kita hanya menjangkau komunitas yang tidak terakses pendidikan formal dengan alasan geografis. Geografis artinya jauh atau sulit dijangkau dan memang tidak ada sekolahnya. Dan alasan kedua adalah alasan kultural, artinya secara budaya memang menolak sekolah atau ya menolak sekolah formal atau menolak semacam aturan yang tegas gitu tentang sekolah. Jadi biasanya memang alasan kita memberikan program baca tulis dan
pengembangan dari baca tulis itu sendiri adalah karena mereka mengalami tekanan modernisasi ya, tekanan perubahan ya. Jadi kita mencoba memberikan seperti yang tadi di film itu memang highlightnya di situ, pendidikan yang membantu mereka menghadapi tekanan perubahan. Jadi kita menyebutnya sekolah untuk kehidupan. Jadi semua pelajaran harus betul harus berguna untuk kehidupan. Kalau tidak mereka juga nggak menerima. Kalau tidak ya percuma gitu. Itu highlightnya. Jadi kemampuan mereka itu sebetulnya secara adat sudah kuat, tapi kalau misalnya nggak ada tekanan perubahan sebenarnya nggak apa-apa nih, mereka baik-baik aja. Ya, saya bisa kasarnya nih bikin statement kalau masyarakat yang masih sangat tidak dijangkau, terisolasi atau mengisolasi diri dan tidak ada masalah dengan dunia luar, mereka nggak butuh sekolah. Ya, sekolah bisa, pendapat saya, sekolah itu malah ngaco-ngacoin. Ibaratnya ngasih komputer ke desa yang nggak ada listrik itu ngaco-ngacoin, atau ngasih kulkas ke desa yang nggak ada listrik akhirnya jadi lemari pakaian atau lemari makanan, nggak berguna gitu, malah rusak. Jadi pendidikan itu diberikan kepada komunitas yang mengalami tekanan itu, tekanan yang membuat mereka bingung, kok aku nggak bisa melawan lagi nih, kok adatku nggak bisa kuat lagi gitu melawan semua ini. Dulunya mungkin kuat, tapi bertambahnya teknologi lah, macam-macam kamusnya para kepala adat itu udah nggak bisa lagi memahami itu, sehingga mereka perlu pengetahuan tambahan, bukan untuk mengganti pengetahuan yang sudah ada, tapi hanya tambahan, sehingga secara pengetahuan lokal kuat, secara pengetahuan luar juga kuat. Jadi mereka punya ketahanan ya, jadi sekolah untuk ketahanan hidup supaya survive nih. Jadi enggak supaya pintar, supaya nanti kalau lulus sekolah bisa kerja di tempat yang gajinya gede atau bisa beli ini, bisa beli itu, enggak ya. Atau ijazah, kalau kita ngomong ijazah ke orang rimba juga dia tanya, ntar ijazahnya bisa buat ngusir ilegal lagi enggak Bu? Enggak, terus buat apa? Pasti ya saya juga betul-betul, kami semua guru-guru belajar dari mereka ya, karena jawaban-jawabannya, pertanyaan-pertanyaannya ya bikin kita mikir dan ngerasa bodoh gitu. Iya ya, kok aku ngajar-ngajarin yang Pitagoras yang gitu, buat apaan gitu. Ya intinya mungkin seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti lanjut, aku mau kasih ke Dodi Papua gitu. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin akan mengenalkan diri dulu, bagaimana sebetulnya pertemuan saya dengan Butet. Dulu saya sama-sama kuliah di Pajajaran, satu angkatan. Jadi waktu itu lulus 98 saat-saat reformasi ya. Jadi waktu itu juga menjadi titik balik saya sebetulnya, ketika semua berharap bahwa setelah lulus, orang tua saya khususnya ya berharap wah ini sarjana akan kerja seperti orang-orang kebanyakan menjadi staf atau manajer di sebuah kantor. Tapi hal yang saya hadapi yaitu waktu wisuda keluar dari satu aula, ada spanduk besar dari kelompok aktivis U4 yang menyapa saya untuk tetap sadar bahwa katanya selamat datang di dunia pengangguran. Ini reformasi. Itu 98. Untungnya karena kegiatan saya dulu sebelum kuliah di pencipta alam, jadi kemampuan non akademis saya yang diasah, akhirnya dunia LSM yang begitu berkembang membutuhkan tenaga-tenaga seperti itu. Jadi waktu itu saya di konsorsium pembaruan agraria setelah lulus itu 2 tahun di Sumatera, dan saya sudah tahu Butet ada di sekitar Jambi, ada di suku anak dalam. Bagi saya waktu itu ini yang ideal dari satu profesi antropologi, ada di tempat terasing dengan suku terasing. Maaf, kata terasing ini saya pakai waktu itu karena pengetahuan saya tentang suku itu memang seperti itulah dibangun gitu ya. Jadi setelah dari konsorsium pembaruan agraria, akhirnya saya ada di satu NGO konservasi yang melakukan pendampingan di satu
masyarakat yang disebut suku anak dalam atau orang rimba yang waktu itu kebetulan sedang menggagas kampanye untuk menghasilkan taman nasional di wilayah itu, dan isu orang rimba dijadikan sebagai alat untuk menggolkan kampanye konservasi itu. Jadi tahun 2000 kemudian Taman Nasional Bukit 12 dideklarasikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu LGO yang kami naungi, yang kami kerja di sana menganggap itu satu kemenangan kecil gitu ya. Dan persis yang mulai dengan kampanyekan konservasi itu ya, baca tulis itu mulai isu pendidikan mulai digagas oleh konservasi itu. Tapi ya itu tadi, karena masih mendongkeng pada ideologi konservasi, pendidikannya menjadi bias, selalu diarahkan kepada hal-hal yang berbau lingkungan yang kadang memang tidak sinkron dengan pandangan-pandangan orang rimba ya, maaf. Jadi saya bukan berarti anti lingkungan waktu itu, hanya saja ketika isu konservasi itu kemudian membatasi, karena kemudian ada aturan-aturan yang membuat gerak kebudayaan orang rimba, mata pencarian mereka harus dibatasi oleh aturan zonasi taman nasional waktu itu. Jadi di situ sebetulnya titik baliknya orang rimba mempertanyakan kiprah tempat saya bekerja dengan Butet. Bagaimana ini ibu bapak, katanya waktu itu kalian bicara tentang bahwa ini taman nasional untuk kami beradat, untuk kami mencari mata pencarian, tapi kenapa turunannya adalah pembatasan waktu itu. Jadi waktu itu kami sadar bahwa kalau menggagas pendidikan, kita harus bebas nilai dari ideologi apapun. Akhirnya film itu mungkin agak didramatisir oleh para pembuatnya, tapi intinya gitu, ada perdebatan ideologis. Jadi saya yang dengan Butet juga pecinta alam merasa harus berposisi di mana meletakkan keberpihakan saya waktu itu. Oke, jadi kalau toh mereka harus berwawasan konservasi, itu konservasi dari sudut pandang mereka, bukan sudut pandang yang diterapkan oleh NGO itu. Tapi itu mungkin titik baliknya. Dari situ kami juga melakukan satu kajian ya, yang tidak sengaja, dan kami akhirnya menemukan metode baca tulis cepat untuk masyarakat yang seperti itu ya. Lalu seiring waktu akhirnya kami merasa kalau kami berada di Jambi saja, tidak menjangkau wilayah luar lain, itu tidak ada gunanya. Kemudian kami membawa kurikulum itu ke tempat-tempat lain. Awalnya terus kami uji cobakan ini di satu selang area di Makassar, satu penduduk miskin perkotaan yang tergusur oleh proyek reklamasi Metro Tanjung Bunga ya. Ada Trans Studio di sana yang menggusur para nelayan-nelayan tradisional yang dulu punya laut, tiba-tiba diuruk lautnya, lalu mereka tiba-tiba menjadi masyarakat yang tidak lagi menjadi nelayan. Di situ kami dapat satu kondisi bahwa 90% buta aksara penduduk di kampung itu. Pantai Losari, preman-premannya berasal dari Tanah Buyang itu, tempat kami melakukan fasilitasi baca tulis itu. Jadi dulu mereka tidak pernah punya kemampuan itu ya. Lalu dari situ kami ekspansi juga ke suku Kajang di Bulukumba, lalu ke Flores, di Flores lalu ke Halmahera Utara ya, suku Tayawi namanya. Orang-orang bilang dari Tobutil ya, Tobutil itu sebutan umum untuk masyarakat yang memang hidup di hutan untuk wilayah Halmahera semua. Tapi itu bernada agak stereotip ya, bernada merendahkan, rendah. Tobutil itu pemberian nama luar yang orang-orang yang tinggal di
ikan tubuh-tubil akhirnya tobutil di Buku Rata. Lalu dari situ kami ke Asma. Tapi intinya gini, kami memberi literasi ini untuk masyarakat yang memang secara kultural ya, dia tidak cocok dengan sistem pendidikan formal. Di Kajang karena keharusan berbaju merah putih, orang Kajang yang berbaju hitam akhirnya tidak mengakses. Lalu kemudian di Asmat, di wilayah Tobutil itu ya, Tayawi, lalu di sana di Halmahera, lalu dulu pernah di kaki Gunung Egon ya, yang akhirnya kita tidak jadi. Lalu kita pernah juga menggagas di Boti, tapi karena Boti kuat seperti Baduy menolak itu, kami anggap mereka tidak perlu. Jadi intinya itu karena ketidakcocokan secara kultur, baik dari sistem pengajaran dan jadwal yang tersistematis dari sekolah formal yang tidak kompromi dengan rutinitas harian orang-orang suku itu, maka kami menggagas itu. Jadi pendekatan ini pendekatan kultural sebetulnya. Jadi jika mereka sudah selesai melakukan kerjaan-kerjaan di rumahnya, selesai mengembala, selesai berburu, lalu ya, dan kita arahkan materinya ini ke bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya ya dengan literasi yang kami gagas ya, literasi terapan. Jadi kenapa Bu Ted cerita bahwa kita tidak mengajarkan trigonometri, kita tidak mengajarkan Einstein, gerak bumi ke Saturnus. Ya, kata mereka untuk apa? Kami nggak akan pernah ke planet itu. Lalu kita tidak mengajarkan desimal. Jadi kami pernah mengajarkan misalnya 0,35 dikali 75/10. Pada mereka ini untuk apa? Beli gula tidak seperti itu. Kalau gula ya 1 kilo, setengah kilo, 1 ton gitu ya. Jadi artinya betul kalau memang rupanya masyarakat suku yang menganggap anak itu harus berkontribusi secepat mungkin ke ekonomi rumah tangga keluarga, pendekatan sekolah formal yang berjenjang, lama dan bertahap itu tidak sinkron dengan keinginan mereka. Itu mengganggu periode kehidupan mereka ya. Bayangkan katanya kamu sekolah sampai 18 tahun. Kalau kami melepas anak saya 18 tahun, kami sudah mati. Jadi itu ya. Tapi kemudian perkembangannya ada juga misalnya murid-murid kami yang menginginkan ijazah, ya kami fasilitasi ya seiring perkembangan. Tapi tidak semua kami, tapi dasarnya pendekatan kultural. Dan saya pikir diskusi ini akan lebih konstruktif kalau cerita tentang pendekatan dan bagaimana ini bisa diaplikasikan ke pihak-pihak teman-teman yang memang punya kegiatan yang hampir mirip ya tentang pendidikan anak jalanan ataupun apapun. Pahami rutinitas hariannya, terus lihat versi kebenaran dari sudut pandang mereka, dan di situ sebetulnya sekolah akan ada di tengah-tengah. Oke, cukup itu dulu. Sebelum pembicara kita, terasa jelas bahwa sekolah ini dengan beberapa tempatnya di seluruh Indonesia, meskipun tidak dinyatakan secara tegas oleh kedua pembicara kita, tapi tampak sekali ini adalah gerakan sosial. Dan gerakan sosial ini mungkin tidak mengangkat senjata, tapi jelas mengangkat pena. Satu kalimat di film itu disebutkan adalah bagaimana menjadikan ilmu pengetahuan sebagai senjata, dan itulah yang digunakan oleh rekan-rekan di sekolah ini. Problemnya kemudian bahwa pengetahuan yang mereka gunakan itu rupanya harus dinegosiasikan dengan kebutuhan penduduk setempat ya. Dan mungkin itu yang membedakan dengan pendidikan yang dipegang oleh pemerintah sekarang. Kita masuk ke diskusi yang lebih serius jadinya nih, soal kurikulum kemudian. Rupanya dan juga dengan sangat bagus ditampilkan di film garapan Riri, kurikulum itu dibentuk oleh anak-anak itu sendiri ya.
Guru-guru itu membantu memfasilitasi mereka, bukan guru yang datang dengan satu paket pengetahuan yang harus diterapkan dan kemudian ditakar pencapaiannya, diberi biji, diberi poin terhadap prestasi-prestasi yang dicapai ya. Mungkin pola-pola seperti ini tampaknya itu yang terus dipegang ya, terus menerus. Dan mungkin juga mengalami perkembangan karena tentu saja begitu pengetahuan seorang anak bertambah, tuntutannya juga akan bertambah, akan berubah. Nah rekan-rekan, di antara Anda ini kan ada juga saya baca di daftar hadir, saya kenal beberapa orang yang selain jadi aktivis juga jadi guru, ada yang ngajar di kota-kota, ada yang ngajar di pokoknya di kelompok-kelompok yang tidak disentuh oleh pendidikan formal. Kalau misalnya ada di antara Anda yang mau menanggapi atau mau berbagi pengalaman hal-hal yang Anda rasakan di kegiatan-kegiatan Anda atau di sekolah yang Anda rintis, saya buka sesi tanya jawab sekarang dengan kedua pembicara kita. Saya persilahkan. Oke, satu antara lain anak-anak jalanan itu ya. Oke, satu. Ya, nomor dua. Perempuan dulu ya. Oke, tiga. Terus Anda yang keempat. Baik, silakan. Sasar di fasilitasi pendidikan tahu jalan mencari penyelesaiannya, itu saja sebetulnya. Jadi jangan ada target-target yang terlalu jauh. Sebetulnya target kami adalah ya bahwa dengan metode yang kami berikan ke mereka tahu kasualitas persoalan yang datang, tahu penyebab, tahu akibatnya, dan tahu jalan. Jadi tidak hanya terus kami dampingi. Setelah melalui proses itu, idealnya dan kebanyakan Jambi sudah merasakan, lalu Wailago di Polres sudah tahu jalannya. Ketika misalnya timbul wabah, tidak ada pendamping, mereka tahu pihak-pihak mana yang harus diakses, jalan keluar seperti apa untuk mengantisipasi itu atau mengurangi dampak yang ada. Jadi tentang AIDS pun untungnya kami tidak pernah menemui komunitas yang seperti itu ya, entah ke depan gitu ya. Tapi untuk asmat yang sudah berjalan 6 bulan, mungkin kalau memang isu itu dekat, isu seperti ekses pasar, ekses barang-barang konsumsi rimba yang kemudian menimbulkan banyak penyakit, menimbulkan sampah plastik, itu kami ada program namanya gerakan kembali ke pasar. Jadi semua sampah-sampah yang ditimbulkan oleh pasar di dalam hutan kami kumpulkan, lalu kami buang kembali sampahnya ke pasar di luar. Daripada bingung harus merecycle dengan berbagai teknologi yang kadangnya hanya keberhasilan semu ya. Oh ini berhasil, kami gerakan kembali ke pasar. Kami kumpulkan semua sampah-sampah plastik. Dari mana ini pasar Kamis di SPG katanya balik. Dalam mingguan anak-anak itu membawa karung-karung besar sampah itu dan meletakkannya kembali di pasar. Jadi itu gerakan yang simbolis sebetulnya. Bukan karena kami mencari pembenaran, kami tidak punya mekanisme untuk merecycle ya. Tapi ya memang kemampuan kami begitu ya. Kita akan kembali ke pasar ini. Semua sampah kami balikin, dibuang kembali ke pasar. Tapi ya itulah, tidak perlu hal-hal yang terlalu ini ya, akademisi atau selalu itu. Tapi kalau memang itu bisa menimbulkan spirit mereka untuk melawan dengan cara positif, ya kita lakukan. Mungkin yang bakalan ya Mbak ya, saya juga ingin memberikan satu pengalaman tentang bagaimana sebetulnya ketika kita mengajarkan nilai-nilai sopan santun, ucapan terima kasih itu kadang juga bisa jadi tidak pas di satu komunitas yang tidak memiliki kultur itu. Saya ingin bagi pengalaman, mungkin kawan-kawan di Tilas pernah tahu ya bahwa ketika kami melakukan fasilitasi di suku Tayawi itu, paralel pula ada pendeta yang juga sudah melakukan pendampingan
keagamaan ya. Jadi suatu waktu si pendeta itu datang ke tempat kami dan mengeluhkan, katanya, tolong nanti ini guru-guru ajarkan kepada mereka kalau masuk ke gereja itu harus mandi, harus mandi, harus bersabun, harus bersih. Kenapa? Setiap saya suruh mandi, para orang-orang itu tidak hadir. Artinya waktu itu saya akhirnya mencari tahu kenapa mereka tidak melakukan itu ya. Bukan kami melakukan kristenisasi, tapi karena ini ada pertanyaan yang menggelitik saya, kenapa mereka tidak menolak mandi untuk masuk ke gereja. Rupanya skema kebudayaan mereka menganggap bahwa ketika mereka harus mandi, rezeki mereka hilang. Karena apa? Karena mereka berburu dan mereka sebisa mungkin dirinya harus menyatu dengan alam, harus sama dengan tanah. Jadi jangan anggap kami jorok, kami tidur bergeletakan di lantai, di tanah, berbaur dengan anjing. Itulah cara kami untuk tidak tercium oleh binatang buruan. Jadi dari situ saya jelaskan, ini justru hal-hal yang menurut kita baik, justru bencana bagi mereka gitu. Untungnya sekolah yang kami lakukan tidak memerlukan mereka mandi gitu ya. Jadi perlu. Tapi intinya itu sopan santun, nilai-nilai itu memang fleksibel ya, apa masing-masing punya versi yang tidak jadi namanya pemadam kebakaran. Jadi kalau ada riak gelontor. Jadi intinya itu. Jadi kan tidak ada sama sekali program-program yang memang sustainable, apalagi yang mendukung ke sekolah kita yang mengarah ke pemahaman kritis ya. Itu bumerang kalau menurut mereka kalau kami dibantu lalu akhirnya menembak mereka dalam sisi ideologi ya. Jadi kami sudah memberi semacam pagar sebetulnya. Sekolah memberi pagar siapa yang boleh berada membantu kami, perusahaan mana yang. Jadi kami punya catatan mana yang tidak dan mana yang boleh gitu ya, untuk menjaga independensi kami ya. Karena walaupun hal-hal itu orang sering bilang bahwa uang itu tidak bau gitu ya, bahwa kalau kita gunakan baik, siapa sumbernya nggak masalah, karena ada yang berpikir pragmatis. Tapi kalau kami tidak, kalau memang pihak-pihak tertentu pernah melakukan satu aktivitas yang dianggap merugikan suku anak dalam, walaupun kemudian mereka berganti peran ataupun menjalankan kegiatan yang berubah untuk menjaga psikologis orang rimba, kami tidak akan menerima itu. Bukan karena kami tidak butuh duit sebetulnya, tapi itu untuk menjaga sebetulnya perasaan-perasaan mereka. Masa dulu kita menyerang perusahaan sawit terus kini kami terima uang itu gitu. Itu yang mungkin jangan coba-coba sebetulnya kami ingin bilang. Apapun yang kadang pendekatan mereka kan sangat canggih ya. Tiba-tiba kita pernah didatangi ya satu kepala community development sebuah perusahaan multinasional yang punya kiprah menghancurkan hutan alam, datang ke rumah hanya untuk memberikan kompensasi, tawaran miliar untuk kami mengambil uang itu. Dan di belakangnya itu kan intinya itu ya, bahwa itu tidak pernah kami buka ya siapa pihaknya itu. Tapi di ranah Jambi, orang Jambi mungkin tahu lah. Yang jelas bahwa tampaknya memang ada hal di mana dunia pendidikan resmi itu bisa tangani, tapi ada hal yang tampaknya hanya volunteer dan relawan yang bisa kerjakan, ya kan? Dan semakin banyak relawan yang bekerja di bidang itu, yang mau menyumbangkan sebagian waktu dan tenaganya, dan kemudian bekerja sama, berbagi pengalaman, membangun jaringan, saya kira sebagian masalah kita akan teratasi.